Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, masih dalam bagian epilognya dan POV masih berasal dari karakter Horikita Suzune. Di mana perjalananku menuju ruang OSIS memakan waktu sekitar 10 menit. Namun begitu aku tiba, lorong di depan sana benar-benar sepi. Tak ada siapapun yang menungguku. Di mana aku mengeluarkan ponsel dari sakuku berharap ada pesan lanjutan. Tapi layarnya tetap kosong, tak ada notifikasi, tak ada tanda apapun. Ya, keheningan di lorong itu terasa menekan, seolah-olah udara di sekitarku menjadi lebih berat. Tentu saja ini hari libur, pada jam seperti ini, ruang OSIS sudah pasti dikunci dan tidak digunakan oleh siapapun, pikir Horikita. Lelucon, mungkinkah? Gumam Horikita dengan pelan, namun rasa gelisah tak kunjung menghilang. Dan untuk berjaga-jaga, aku mengambil kunci ruangan OSIS yang diamanahkan kepadaku, lalu memutarnya di lubang kunci pada pintu ruangan OSIS. Pintu terbuka dengan suara klik yang lembut, dan yang menyambutku hanyalah keheningan mutlak. Di dalamnya, ya, tidak ada satupun bayangan manusia, tidak ada pergerakan, bahkan derit kursi pun tidak terdengar. Di mana udara di ruangan itu terasa dingin dan mati. Kemudian aku hanya berdiri beberapa detik di dalam ruangan, sebelum akhirnya melangkah mundur keluar kembali, memutuskan untuk menunggu di lorong sebentar lagi. Namun seberapa lama pun aku menunggu, tak ada seorang pun yang datang. Di mana waktu terus berlalu tanpa makna, menit demi menit yang menumpuk terasa sia-sia. Mungkin seharusnya tadi aku tetap mengikuti Amasawa, pikir Horikita yang sedikit menyesal. Dan dengan perasaan yang campur aduk, aku akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Ya, masih ada waktu sekitar 2 jam sebelum tugas OSIS asliku dimulai. Jadi tidak ada alasan untuk terus berdiri di sini. Di mana aku menuruni tangga menuju lantai 1 dan mulai berjalan ke arah pintu keluar. Namun baru beberapa langkah aku ambil dari lorong tersebut, Ketua OSIS Horikita. Ya, sebuah suara tiba-tiba terdengar menembus kesunyian seperti pisau tipis yang memecah udara. Di mana sampai detik ini aku belum melihat satupun orang di sekitarku. Namun secara refleks aku berbalik dengan cepat, terkejut oleh suara yang tiba-tiba muncul tersebut. Kau Ishigami-kun kan? Ada perlu apa denganku? Tanya Horikita. Ya, yang berdiri di depanku mengenakan seragam rapi adalah Ishigami Kyo dari kelas 2A. Sebuah nama yang sudah lama tidak terlintas di pikiranku, dan wajah yang bahkan lebih jarang kulihat, apalagi di tempat yang seperti ini. Kemudian aku mulai bertanya-tanya, apa yang membawanya ke sekolah di hari Sabtu seperti ini? Kecuali bagi mereka yang memiliki kegiatan klub, kemungkinan bertemu siswa lain di sekolah nyaris 0%. Sudah lama ya, ucap Ishigami dengan sopan. Aku ingin membicarakan sesuatu, boleh aku mengambil sedikit waktumu? Sambung Ishigami kembali. Memang sudah lama sejak terakhir kali kita berbicara, sambung Horikita kembali. Di mana Ishigami mengangguk pelan lalu berkata, dulu justru Anda yang menghubungi saya terlebih dahulu, Ketua OSIS. Itu benar, ujar Horikita. Di mana mendengar perkataan tersebut, kenangan lama perlahan kembali lagi muncul di benaknya si Horikita. Ya, hari itu aku sempat mengajaknya untuk bergabung ke dalam OSIS, namun dia menolak tanpa ragu sedikit pun. Tentu itu bukan masalah, menerima atau menolak sepenuhnya hak pribadi setiap orang. Kalau ingatanku tepat, saat itu Ayano Koji juga ada di sana. Tolong maafkan saya, tapi bisakah kita pindah ke tempat lain? Tanya Ishigami secara tiba-tiba. Tempat lain? Apa ini sesuatu yang sulit dibicarakan di sini? Tanya Horikita. Akan lebih baik jika tidak ada yang melihat kita, jawab Ishigami dengan tenang. Tenang saja, saya tidak akan memakan banyak waktumu, lanjut Ishigami. Dan tanpa menunggu jawabanku, dia membalikkan badan dan mulai berjalan menjauh. Aku berhenti sejenak mempertimbangkan. Ya, tidak ada alasan mendesak untuk segera pulang, jadi tidak ada salahnya mendengar apa yang ingin dia bicarakan, pikir Horikita. Namun suasana sekolah yang begitu sunyi di hari libur ini menimbulkan rasa aneh. Lorong-lorong kosong tanpa satupun suara langkah selain milikku. Dimanapun kami berbicara tidak akan ada yang mendengarnya. Itu hanya berarti apapun yang ingin dibicarakannya, ia hanya ingin memastikan tidak ada telinga lain yang mendengarnya.
pesan itu, Horikita berkata pelan. Kau yang mengirimnya kan? Tanya Horikita. Di mana dia menoleh sedikit, pandangannya tenang. Lalu dia menjawab. Kenapa kau berpikir begitu? Ucap Ishigami. Menarik, jadi kau tidak mulai dengan menyangkalnya, balas Horikita. Ya, aku mengamati reaksinya dengan seksama. Tidak ada tanda-tanda keterkejutan atau kebingungan di wajahnya ketika aku menyebut pesan itu. Sebaliknya, sikapnya tenang, seperti seseorang yang memang sudah mengakui kebenarannya sejak awal, di mana ia bahkan tanpa tidak berusaha untuk menyembunyikan apapun dariku. Kalau memang ada sesuatu yang ingin kau bicarakan, ucap Horikita dengan datar. Hari libur yang sepi seperti ini sebenarnya cocok untuk berbincang di mana saja. Tapi kau secara khusus mengatakan tidak ingin ada yang melihat kita. Jika kita bertemu di ruangan OSIS, ada kemungkinan seseorang lewat atau anggota lain datang secara tidak terduga. Dan lagi, kau menghentikanku tepat setelah aku keluar dari ruangan itu. Artinya, kau menunggu sampai memastikan aku sendirian sebelum mendekat. Jelas Horikita. Ya, saat itu aku menyadarinya. Ia sudah mengatur semuanya dengan hati-hati. Bersembunyi di luar jangkauan pandanganku, menunggu waktu yang tepat untuk muncul tanpa menarik perhatian siapapun. Aku mengakuinya, ucap Ishigami. Dan maaf karena menggunakan cara yang terlalu berbelit-belit, lanjut Ishigami kembali. Aku tidak terlalu mempermasalahkannya, jawab Horikita dengan tenang. Namun kalau ini menyangkut urusan penting di OSIS, kau pasti paham kan? Aku tidak bisa menjamin akan menyimpannya sendirian, tegas Horikita. Ya, semakin besar masalahnya, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk menyampaikan informasi itu secara terbuka. Bukan hanya kepada para siswa, tetapi juga kepada pihak sekolah. Tidak perlu khawatir soal itu, ucap Ishigami dengan pelan. Di mana aku menyipitkan mataku. Itu bukan sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri, balas Horikita. Lalu dengan suara tenang namun penuh tekanan, Ishigami kembali lagi berkata, hal yang ingin ku bicarakan adalah tentangmu yang akhir-akhir ini tampak menyelidiki Amasawa cukup dalam. Bukan begitu, ketua OSIS, ucap Ishigami. Di mana langkah Ishigami pun tidak melambat sedikit pun, pandangannya tetap mengarah ke depan. Nadanya terdengar sangat ringan, seolah ini hanya percakapan biasa di sebuah lorong sekolah. Apa maksudmu? Tanya Horikita dengan nada yang sedikit goyah. Ya, meskipun aku berusaha terlihat tenang, kata-katanya benar-benar membuatku kehilangan keseimbangan untuk sesaat. Namun, aku memaksakan diri untuk tetap berpura-pura tidak tahu menahu. Sebelumnya, aku sama sekali tidak pernah mengaitkan Ishigami dengan Amasawa. Namun, mungkin aku telah meremehkannya. Jika Amasawa sudah menyadari tindakanku lebih cepat dari pikiranku, bisa jadi dia meminta bantuan Ishigami, dan kemungkinan itu tidak mustahil. Kau juga tidak langsung menyangkalnya, ucap Ishigami dengan pelan. Kemudian langkahnya berhenti mendadak. Dia menoleh kepadaku, tatapannya tajam dan tak tergetar sedikit pun. Mata itu seolah menembus pandanganku, berusaha mengupas setiap lapisan ketenangan yang coba ku tampilkan. Menimbang-nimbang seberapa besar kegelisahan yang tengah ku coba sembunyikan. Di mana gelombang kewaspadaan itu datang terlambat, tapi menghantam dengan sangat kuat. Amasawa dan aku sekelas, ucap Ishigami. Kalau ada hal aneh tentangnya, wajar saja kalau informasi itu sampai kepadaku, sambung Ishigami kembali. Begitu ya, balas Horikita. Ya, beberapa hari terakhir, aku menilai Amasawa sebagai seseorang yang lebih suka menyendiri. Namun kenyataannya mungkin bukan begitu. Apakah dia merasa terganggu karena aku mengikutinya, dan lalu menceritakannya kepada Ishigami, lalu meminta bantuannya? Tidak, tapi pikir Horikita yang merasa ragu dengan pikirannya sendiri. Jadi kau tidak senang karena aku menyelidiki teman sekelasmu? Apa ini semacam peringatan? Tanya Horikita secara perlahan. Tidak, jawab Ishigami dengan tenang. Namun aku perlu tahu alasannya. Kenapa Dewan Siswa menaruh perhatian kepada Amasawa? Jika memang ada masalah dengannya, kelas kami juga akan ikut menanggung akibatnya. Jelas Ishigami. Ya, itu alasan yang masuk akal, pikir Horikita. Bagi kelas A yang selalu menjunjung tinggi ketertiban dan kestabilan, kesalahan satu orang bukan sekedar masalah pribadi. Itu adalah ancaman bagi seluruh kelas. Tidak aneh jika mereka merasa waspada terhadap potensi skandal di antara murid-muridnya sendiri. Kalau begitu, kau bisa tenang, ucap Horikita dengan datar. Dia tidak menimbulkan masalah apapun, sambung Horikita. Ya, langkah pertama adalah menyingkirkan kecurigaannya. Dan kebetulan itu juga sejalan dengan tujuanku sendiri, pikir Horikita.
Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku alasan yang sebenarnya? Desak Ishigami dengan nada yang tetap sopan, tapi tajam. Apakah kau mengenal seseorang siswa di tahun ketiga dari kelas C yang bernama Ayano Koji Kiyotaka? Tanya Horikita yang langsung mengamati reaksi Ishigami. Aku belum pernah berbicara langsung dengannya, jawab Ishigami setelah jeda singkat. Tapi, di antara murid tahun kedua, dia cukup terkenal. Siswa yang secara sukarela pindah dari kelas A ke kelas C, sambung Ishigami. Begitu ya, jadi kau tahu tentang dia, ucap Horikita sambil mengangguk ringan. Biasanya, saat aku menyebutkan namanya, banyak orang yang langsung menanyakan pendapatku tentang hal itu. Tapi kau tidak terlihat tertarik, sambung Horikita. Sayangnya, ucap Ishigami tanpa ekspresi. Aku tidak punya niatan terhadap urusan murid dari tahun lain. Dan terus terang, aku tidak melihat bagaimana hal itu berkaitan dengan alasanmu menyelidiki Amasawa, ucap Ishigami. Sepertinya Ishigami hanya tertarik pada urusan kelasnya sendiri. Itu tentu bukan kabar baik bagiku, tapi untuk saat ini aku memutuskan untuk melanjutkan percakapan. Aku sedang mencoba menemukan seseorang yang tahu tentang kehidupan Ayano Koji sebelum dia masuk sekolah ini, jelas Horikita. Dan dalam proses itu muncul kemungkinan bahwa Amasawa adalah kenalan lamanya. Karena itu aku ingin menanyakannya secara langsung. Tapi aku dan dia tidak cukup dekat untuk melakukannya. Jadi aku mencari cara lain, semacam jalan masuk yang bisa membuatku mendekatinya secara alami, sambung Horikita kembali. Kenapa Presiden Dewan Siswa menyelidiki seseorang yang telah mengkhianati kelasnya sendiri? Tanya Ishigami dengan nada datar. Itu memang bukan sesuatu yang sering terjadi di sekolah ini, jawab Horikita dengan tenang. Namun begitu perpindahan kelas dilakukan, hal itu menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Sekarang dia berada di kelas C, yang berarti dia adalah lawanku. Mengumpulkan setiap potongan informasi untuk mengalahkannya suatu hari nanti, bukankah hal itu wajar? Jelas Horikita. Jadi, untuk mengenal musuhmu, kau berniat melangkah ke wilayah musuh? Tanya Ishigami. Di mana suaranya tetap datar namun tajam. Kurang lebih begitu, balas Horikita dengan nada tegas. Aku mungkin akan terus mencari tahu tentang Amasawa ke depannya, tapi kau tidak perlu khawatir. Ini tidak akan berdampak buruk pada kelas 2A, sambung Horikita kembali. Aku mengerti, ujar Ishigami dengan singkat. Namun, aku tak bisa menjamin bagaimana orang lain akan menafsirkannya. Jika Presiden Dewan Siswa terlihat mengamati Amasawa, bisa saja muncul anggapan bahwa ada masalah di dalam kelas kami. Aku lebih suka kalau kau menyelesaikan hal ini secepat mungkin, ucap Ishigami. Gimana? Aku mencoba untuk menahan desa kecilku. Ya, bukannya aku ingin memperpanjang masalah ini. Tapi jika semuanya bisa berjalan semudah itu, aku tak akan kesulitan sejak awal. Untuk saat ini aku memang belum punya informasi apapun tentang Ayano Koji Senpai. Namun aku mungkin tahu seseorang yang sedikit tahu tentang masa lalunya, ucap Ishigami. Benarkah? Siapa orangnya? Tanya Horikita. Ya, aku segera menanggapi pernyataan itu dengan penuh daya tarik. Namun Ishigami tidak langsung menjawabnya. Aku tidak keberatan memberitahumu, tapi ada satu hal yang aku ingin kau janjikan terlebih dahulu. Nama orang yang akan kusebutkan nanti tidak boleh sampai ditelusuri kembali kepadaku. Dengan kata lain, aku ingin kau benar-benar menjaga kerahasiaan identitasku, ucap Ishigami. Ya, sejenak sempat terlintas di benakku kemungkinan bahwa dia akan menuntut poin pribadi sebagai imbalan atas informasi itu. Namun ternyata bukan itu maksudnya, pikir Horikita. Jika itu yang kau inginkan, aku berjanji akan menjaga kerahasiaanmu, jawab Horikita dengan tegas. Orang yang kumaksud adalah siswa yang sangat tajam dan cerdas, lanjut Ishigami dengan tenang. Secara alami, dia akan mencoba menelusuri dari mana informasi ini berasal. Ketika itu terjadi, kau harus menanganinya dengan kebanggaanmu sebagai anggota dari kelas A, sebagai presiden Dewan Siswa. Apakah kau cukup percaya diri untuk melakukannya? Tanya Ishigami. Ya, nada suaranya terdengar tenang, tapi ada tekanan yang disengaja di balik kata-katanya. Seolah ia ingin memastikan aku menyadari beban dari apa yang akan kuterima sebelum aku menerimanya. Mungkin baginya orang yang akan dia sebutkan ini cukup berbahaya, hingga memerlukan peringatan semacam itu. Namun itu bukan hal yang sangat mengejutkan. Jika seseorang benar-benar mengetahui masa lalu Ayano Koji, maka jelas dia bukan siswa biasa.
melainkan seseorang yang memiliki kemampuan dan kedalaman yang tak bisa diremehkan. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Horikita dengan mantap. Untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah memintamu percaya pada tekadku, sambung Horikita kembali. Baiklah, ucap Ishigami. Akhirnya, dengan nada tenang namun tajam, aku akan mempercayaimu, Presiden Dewan Siswa Horikita Suzune, dan memberikan informasi itu kepadamu, sambung Ishigami kembali. Terima kasih, ucap Horikita dengan pelan. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya setelah itu membekukanku di tempat secara seketika. Seorang siswi dari kelas 2D bernama Nanase, ucap Ishigami-kun tanpa ragu. Karena dia anggota Dewan Siswa, kau tentu mengenalnya dengan baik, bukan? Lanjut Ishigami. Ya, sebuah nama yang sama sekali tidak terpikirkan olehku. Terlalu dekat, terlalu akrab, dan untuk sesaat pikiranku benar-benar kosong. Itu tidak mungkin, ucap Horikita. Lalu setelah berhasil menenangkan diri, Horikita kembali lagi berkata, aku pernah menanyakan hal serupa padanya saat kami minum teh bersama. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun, ucap Horikita. Ataukah mungkin, balas Ishigami dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dia hanya tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya, nada suaranya bukan sekedar tebakan, ada kepercayaan diri yang nyata di balik ucapannya. Pandangannya menembusku, seolah ingin memastikan reaksiku secara langsung. Dan mengapa kau berpikir begitu? Aku tidak bisa meragukannya tanpa alasan yang jelas, tanya Horikita. Sebagai anggota kelas A, aku selalu mengumpulkan informasi tentang kelas-kelas lain, jawab Ishigami dengan datar. Dalam proses itu, aku mengetahui bahwa Nanase sudah memiliki kontak dengan Ayano Koji Senpai sejak awal. Itu, ucap Horikita dengan nada terbata-bata. Namun kelanjutan kalimatnya berhasil Horikita tahan. Ya, Nanase, dia terlibat dalam ujian rahasia tahun lalu. Ujian yang hanya diketahui oleh segelintir murid di tahun pertama. Ujian di mana peserta bisa mendapatkan poin pribadi dengan mengusir Ayano Koji. Dan dia adalah salah satu dari peserta tersebut. Kebenaran itu sempat melayang di ujung lidahku, tapi ku coba untuk telan kembali. Hanya segelintir orang yang tahu, bahkan di antara murid tahun kedua, dan terlebih lagi, para senior tidak tahu sama sekali. Dan menyinggung hal itu secara sembrono di sini hanya akan memancing kekacauan. Tidak akan ada yang diuntungkan soal itu. Selama ujian khusus pertama yang dihadapi angkatanmu, lanjut Horikita dengan hati-hati. Kelas kami sempat menjalin kerjasama dengan kelasnya. Mungkin itu hanya kebetulan yang terkait dengan hal tersebut, sambung Horikita. Kami juga mengetahui soal itu, balas Ishigami dengan cepat. Namun, tidakkah kau berpikir, kemungkinan lain juga ada kan? Bahwa kerjasama itu sebenarnya hanyalah cara yang disusun Nanase untuk mendekati Ayano Koji, sambung Ishigami. Jika mereka memang benar-benar saling mengenal sejak awal, ucap Horikita sambil menahan nada suaranya agar tetap tenang. Bukankah lebih mudah baginya untuk berbicara langsung, tidak perlu repot menyiapkan skema serumit itu? Jelas Horikita. Mungkin kau benar, ucap Ishigami dengan pelan. Suaranya terdengar lembut namun mengandung sesuatu yang sulit untuk diartikan. Ia sedikit mundur, cukup untuk membuatku tak yakin apakah dia benar-benar menyerah atau hanya mengulur langkah. Kalau itu cuma imajinasiku saja, ya sudah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun, sambung Ishigami. Nanase-san tahu tentang masa lalu Ayano Koji. Hanya sebuah dugaan, tidak lebih dari hipotesis yang lahir dari ucapan Ishigami, tanpa satupun bukti konkret di dalamnya. Namun, hanya dengan kemungkinan itu diucapkan, walau sekejap, benih kecurigaan itu sudah tertanam di dalam benakku, sekalipun kemungkinannya kecil. Tapi jika ternyata benar, jika Nanase benar-benar mengetahui sesuatu tentang masa lalu Ayano Koji, maukah kau bekerja sama denganku? Tanya Horikita secara mendadak. Bekerja sama dalam hal apa? Tepatnya, tanya Ishigami. Aku ingin menyelidiki Nanase untuk berjaga-jaga saja. Dan kau juga murid tahun kedua, meskipun dari kelas berbeda, pasti ada beberapa kesempatan kau berinteraksi dengannya bukan? Tanya Horikita. Itu memang benar, jawab Ishigami dengan tenang. Tapi kurasa kerjasama di antara kita akan sulit dilakukan. Salah satu alasannya adalah karena aku meminta agar identitasku dirahasiakan, jelas Ishigami. Lalu, Ishigami berhenti sejenak sebelum menambahkan, kau tahu, Nanase tidak menyukaiku. Tidak menyukaimu karena perselisihan antar kelas? Tanya Horikita. Aku seringkali harus turun tangan menangani masalah yang melibatkan Hosen dari kelas D.
bahkan di luar ujian khusus, jelas Ishigami tanpa ekspresi. Aku tidak tahu pasti alasannya, tapi bisa dipastikan kalau dia tidak menyukaiku, sambung Ishigami kembali. Ya, menurut data dari sistem OAA, kemampuan akademik Ishigami-kun sangatlah tinggi. Meskipun dia bukan pemimpin kelas, posisinya mungkin serupa dengan seseorang perencana strategi. Seseorang yang mendukung kelasnya dari balik layar. Maka wajar saja jika Nanase menaruh sikap permusuhan terhadapnya. Atau lebih tepatnya, terhadap kelasnya sebagai lawan. Namun berdasarkan apa yang ku ketahui tentang Nanase, dia bukan tipe orang yang mencampurkan konflik antar kelas ke dalam hubungan pribadi. Setidaknya, tidak dari apa yang ku ketahui tentang dirinya sejauh ini, pikir Horikita. Ya, jika Ishigami memang tidak mengetahui sifat asli dari Nanase, maka penilaiannya tadi bisa dibilang wajar. Atau mungkin, pikirku sambil menatap ke arahnya sekilas. Ia hanya tidak ingin terlibat di dalam urusan yang rumit dan menggunakan alasan tidak disukai itu sebagai dalil yang nyaman. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya atau tidak, aku belum tahu. Namun untuk saat ini, yang kubutuhkan hanyalah sekutu. Baiklah, ucap Ishigami setelah berpikir sejenak. Aku tidak bisa bertindak secara terbuka, tapi aku akan mencoba mencari tahu secara diam-diam. Sebatas agar identitasku tidak terungkap. Aku juga akan mempertimbangkan kemungkinan bahwa Nanase memang tidak terlibat. Dan sebaliknya, menyelidiki Amasawa atau siapapun yang mungkin tahu sesuatu tentang Ayano Koji Senpai. Sedangkan kau, Presiden Horikita, cukup tepati janjimu kepadaku dan lanjutkan penyelidikanmu seperti yang kau mau, jelas Ishigami. Ya, terima kasih. Sekalipun aku ditekan, aku akan melindungimu dengan segala cara, balas Horikita. Aku menantikan hasilnya, kalau begitu. Ujar Ishigami dengan pelan lalu membalik badannya. Ia berjalan menjauh, bukan ke arah pintu keluar, melainkan dengan sengaja memilih jalan sebaliknya. Mungkin itu bentuk kewaspadaannya. Agar Nanase tidak bakal secara kebetulan melihat kami bersama. Semakin aku mencoba mengungkap kebenaran tentang Ayano Koji, semakin terasa seolah aku terseret ke dalam rawa yang tak berujung. Ayano Koji-kun, siapa kau sebenarnya? Bisik Horikita pelan pada udara yang kosong. Namun meski begitu, aku tidak punya pilihan lain selain terus melangkah, menembus lumpur yang dalam demi mengejar bayangan yang semakin menjauh. Dan pada saat itu, meskipun tekadku telah bulat, aku masih belum tahu apa-apa. Tak tahu asal-usul sejatinya dari Ayano Koji-kun, tak tahu tentang keberadaan tempat yang keras dan tak masuk akal itu. Tempat di luar jangkauan imajinasi manusia biasa, di mana pendidikan yang melampaui nalar ditanamkan dengan kejam. Aku sama sekali tidak tahu bagaimana di antara sekian banyak anak yang hancur dan dibuang satu demi satu, namun hanya dia yang mampu bertahan. Aku tak tahu apa-apa tentang nasib kejam yang telah menantinya di masa depan. Namun kini aku yakin, disinilah titik balik itu bermula. Pertemuanku kembali dengan Ishigami menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang tak akan pernah bisa diputar kembali. Itulah saat dimana aku mulai terjerat semakin dalam kehidupan seorang pria yang bernama Ayano Koji Kiyotaka. Sebuah pertemuan yang tanpa kusadari telah diatur dari balik bayang-bayang. Jadi itulah isi dari epilog untuk volume kedua pada tahun ketiga dari Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, di mana jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.